mengenal, memahami karakter-karakter anak-anak SMP. Bertemu dalam mimpi dia bertemu dengan Yesus ketika dia bermain bersama temannya di halaman sekolah. Saya itu ngebayangin seperti halaman sekolah Santa Maria. Santa Maria ya. Apakah kamu mau menjadi milikku? Dan tanpa ragu, Marie Guyard langsung mengatakan, ya saya mau. Sungai Berantas, di mana kapal itu bisa masuk. Dan yang ngangkut barang-barang untuk menuju ke laut. Hai Sobat Katedral Salve, dengan saya Stefani di sini dan narasumber saya Suster Siti OSU. Kali ini kami akan berbincang mengenai Orang Kudus dengan seri Maria dari Inkarnasi. Oke, Suster, boleh tahu nggak nama lengkapnya Suster siapa? Saya Suster Siti Hasanah OSU, atau kalau dengan nama baptis Maria Suster Angela Maria Siti Hasanah OSU. Kalau boleh tahu, dengar-dengar Suster itu mengajar juga ya di SMP Santa Maria Surabaya ya? Ya, saya ngajar di ngajar agama, pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP sejak tahun 2023. Oke, boleh dong cerita sedikit Suster pengalaman menjadi guru pendidikan agama di SMP Santa Maria Surabaya? Saya mengajar agama di SMP itu baru kali ini. Baru kali ini. Sebelumnya pernah ngajar pendidikan agama Katolik untuk anak SD dan anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Terus ya di sini jadi saya belajar juga, selain juga saya belajar materi apa sih sebenarnya yang bisa dipakai untuk anak-anak SMP, usia SMP, dan juga saya belajar mengenal, memahami karakter-karakter anak-anak SMP. Ya memang itu belajar jatuh bangun ya, karena tidak punya pengalaman banyak bergaul dengan anak-anak usia SMP. Tapi ada perbedaan signifikan nggak, Suster, dari yang pertama awalnya ngajar anak-anak SD lalu ke SMP? Mungkin. Iya, jelas ada. Waktu itu kan kelas 1. Kelas 1 itu kan, ayo anak-anak buka buku halaman. Mereka tidak akan kenal halaman, tapi kita akan tunjukin ini gambarnya, ini ininya. Terus setelah sekian puluh tahun, itu kan tahun 2009. Terus kemudian sekarang tiba-tiba juga ini, dan kemudian kan bukunya juga sudah beda ya, sekarang sudah e-book. Jadi saya hanya menyampaikan dengan anak-anak, kita pakai buku ini, silakan ya gitu, lebih apa ya? Nggak lagi sedetail ketika mengajar anak-anak kelas 1 SD. Iya, jadi lebih memperhatikan karakter-karakter dengan orang-orang baru ya. Iya. Mungkin perbedaannya cukup signifikan ya. Iya. Sobat Katedral, lalu ini kan kita hari ini mau membahas tentang Maria dari Inkarnasi ya, Suster. Iya, Santa Maria dari Inkarnasi. Siapa sih sebenarnya Maria Guyard yang kemudian dikenal sebagai Santa Maria dari Inkarnasi itu, Suster? Saya cerita dari masa kecil sedikit. Boleh. Maria dari Inkarnasi itu lahir dari keluarga pembuat roti. Orang tuanya, ayahnya bernama Florent Guyard dan ibunya bernama Jean Michelet. Mereka berasal dari keluarga secara ekonomi menengah. Ya. Marie Guyard punya 7 bersaudara yang lain, yang kemudian ketika Maria Inkarnasi ini berusia 7 tahun, itu adalah pengalaman mistis pertama, pengalaman spiritual pertama yang dia alami. Iya, dia bertemu dalam mimpi dia bertemu dengan Yesus ketika dia bermain bersama temannya di halaman sekolah. Saya itu ngebayangin seperti halaman sekolah Santa Maria. Santa Maria ya, karena itu emang vibes-nya sangat-sangat menggambarkan kehidupan biarawati. Iya, seperti gitu. Terus, jadi dia lagi bermain bersama temannya di halaman sekolah dalam mimpi itu, dan kemudian dia melihat langit terbuka
dan Yesus turun. Ketika Yesus turun dan kemudian Yesus memeluk dia dan mengatakan, apakah kamu mau menjadi milikku? Dan tanpa ragu Marie Guyard langsung mengatakan, ya saya mau. Itu pengalaman mistis pertama. Ya. Terus kemudian di masa remaja, di usia 14 tahun, dia mengungkapkan ke orang tuanya bahwa dia ingin masuk biara. Tapi waktu itu biara Benediktin, ya ada di sekitar Tours. Marie Inkarnasi itu lahir di Tours, di Perancis. Okay. Di Tours di Perancis. Terus tapi orang tuanya tidak terlalu memahami apa itu kehidupan biara, gitu ya. Karena mungkin masih awam ya di sana, suster ya. Dan biara itu rata-rata biaranya tertutup, betul. Tidak ada biara yang terbuka. Jadi biara itu yang disebut dengan klausura, gitu ya, tertutup. Tetapi kemudian karena ketidakpahaman orang tua, saya mengatakan begitu, kurang paham, orang tua meminta Marie Guyard untuk menikah di usia 17 tahun. Dan kemudian menikah dengan seorang pemuda bernama Claude Martin, dan mereka punya anak. Nama anaknya juga Claude, seperti nama ayahnya. Tapi di usia perkawinan 2 tahun, atau ketika Claude berusia 6 bulan, Claude Martin suaminya meninggal. Jadi di usia 19 dia sudah menjadi janda. Terus suaminya meninggal, usaha bangkrut, tentu saja ada hutang karena dilikuidasi, dan betapa saya hanya mengatakan itu perjuangan yang cukup keras ya, karena menjadi seorang single parent di usia yang cukup muda, meninggal oleh suaminya. Dia berencana untuk kembali ke orang tuanya, tapi kemudian saudara ipar, jadi saudara dari Claude Martin, mengajak dia untuk membantu usaha mereka. Mereka punya usaha transportasi sungai. Di Tours itu ada sungai besar. Jadi kalau di sini saya ngebayangin sungai berantas, di mana kapal itu bisa masuk. Dan yang ngangkut barang-barang untuk menuju ke laut. Itu juga seperti itu. Di Tours itu ada sungai yang pada waktu itu cukup besar. Kalau sekarang sudah tidak terlalu besar. Cukup besar, yang itu saudara iparnya punya usaha untuk bongkar muat atau transportasi itu. Dan Marie Guyard waktu itu membantu di situ. Oke. Lalu gimana secara dia memilih untuk bergabung dengan Suster Ursuline? Nah di dalam upaya atau usaha dia untuk membantu itu, itu di jalan untuk jalan ke arah sana itu melewati kapel Ursuline. Nah di situ dia sering dengar para suster itu berdoa. Nah itulah mulai dia merasa kok ada perbedaan ya di hatinya dia. Sebenarnya masih tetap punya anak, terus dengan Claude itu. Terus kemudian ketika Claude berusia 9 tahun atau kira 10 tahun begitu, Marie Guyard memutuskan untuk masuk biara. Karena dia tetap tidak bisa melepaskan janji dia waktu kecil bahwa dia akan menjadi satu-satunya milik Kristus. Nah panggilan itu tetap itu bergema dalam dirinya. Dan walaupun dia sudah memiliki Claude, tetapi dia sendiri dalam hati sudah mengungkapkan 3 kaul kebiaraan itu. Ya. Kaul kemiskinan, kemurnian, ketaatan. Kalau boleh tahu, memangnya boleh ya suster kalau misalnya sudah menikah, lalu memutuskan untuk dengan status cerai meninggal, lalu memutuskan untuk menjadi seorang biarawati dengan anak ya? Dengan anak. Satu-satunya yang terjadi di Ursuline ya Marie Guyard ini. Marie Guyard. Mungkin diterima karena punya kisah yang khusus ya. Yang khusus begitu sehingga diterima. Tapi tetap dia dengan membesarkan anaknya itu. Anaknya dititipkan ke saudaranya. Pada waktu itu kok kesannya kejam ya gitu ya. Iya kejam ya. Kok meninggalkan anaknya ya. Tapi pada waktu itu juga ada cerita bahwa anak 9 tahun itu sudah dianggap cukup dewasa. Sehingga itu bisa dianggap anak bisa mandiri. Maksudnya walaupun masih tergantung dengan orang tua, tetapi anak sudah bisa memutuskan. Oke.
Kalau boleh tahu perjalanan Marie Guyard ini dari pertama kali dia terpanggil untuk jadi suster sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang dengan misionaris dengan panggilan Maria dari Inkarnasi itu apa sih suster? Gimana sih perjalanannya tuh kalau boleh tahu? Tahun 1633 Maria Inkarnasi itu mengucapkan kaul kebiaraannya. Kalau ini yang resminya ya. Sebagai Suster Ursuline di Tours di salah satu tempat di Prancis. Terus kemudian dia mengambil makna inkarnasi karena dia percaya bahwa Allah itu menjelma bukan hanya menjadi manusia dalam rupa Yesus, tetapi setiap pribadi itu dipanggil untuk menjelmakan Allah. Yang menjelmakan Allah itu artinya melalui tindakannya, melalui kata-katanya, itu harus menampakkan wajah Allah. Itu yang dimaksud dengan inkarnasi atau penjelmaan Allah menjadi manusia. Nah, itu panggilan yang khusus yang diterima oleh Marie Inkarnasi, yang kemudian saya sebut Marie Inkarnasi atau Marie Guyard, yang kemudian itulah yang dia hidupi. Berusaha untuk menjelmakan Allah. Di dalam kehidupan kebiaraannya, dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Marie Guyard itu saya lanjutkan ya. Iya, boleh. Kenapa kemudian tadi ada mengatakan di Quebec gitu. Quebec itu kan antara Prancis ke Kanada ya, sekarang bahkan menjadi Kanada. Itu ketika ketika Marie Inkarnasi itu berusia 40 tahun atau bahkan sebelumnya. Sebelumnya ketika Marie Inkarnasi sekitar berusia 35 tahun, dia juga mendapatkan seperti mimpi begitu. Mimpi dia berada di satu tempat daerah pegunungan dengan orang yang sangat berbeda dengan Prancis. Terus kemudian dia konsultasi dengan pembimbing rohani, dan kemudian pembimbing rohani mengatakan itu sepertinya Kanada. Dan kemudian dengan segala macam persiapan dan juga ada sponsor dari salah satu keluarga kerajaan Prancis, akhirnya Marie Guyard atau Marie dari Inkarnasi bisa pergi ke Quebec, Kanada. Tentu saja di sana memang untuk mewartakan iman, ya, mewartakan iman kepada siapa? Saya tidak tahu persis tujuan dari putri Prancis ini, tetapi sampai ke sana Marie Guyard itu melihat suku Indian yang memang belum berpendidikan, belum mengenyam pendidikan. Akhirnya ya dia ada biara di situ, mendirikan biara di situ, dan kemudian mendidik anak-anak suku Indian. Bahasa Prancis dengan bahasa Indian itu beda banget. Jelas beda banget ya. Jelas beda banget suster itu. Beda banget. Apa yang dibuat oleh Marie Inkarnasi? Dia belajar bahasa Indian. Wow. Tiga bahasa Indian yang kemudian dia coba untuk kuasai. Saya tidak ingat persis, tapi yang begitu saya terkesan adalah dari suku Irok. Yang terkenal suku Irok itu suku yang paling kejam di antara suku-suku Indian lainnya. Tapi bagaimana dengan belajar bahasa, belajar budaya, Marie Inkarnasi bisa diterima oleh mereka? Mungkin karena emang melalui perbuatan baiknya, lalu bagaimana ceritanya ya, jadinya mereka bisa welcome dengan Maria Guyard ini, atau yang disebut dengan Maria Inkarnasi. Betul. Lalu tantangan dan dukungan dari berangkatnya dia ke Kanada itu apa sih tantangannya suster? Pasti dengan beribu persiapan tuh pasti ada aja tantangan dan halangan untuk dia dari Prancis ke Kanada. Pada waktu itu kan nggak ada pesawat ya, yang cuma bisa ditempuh beberapa jam atau berapa jam gitu ya. Pada waktu itu hanya adalah kapal laut. Dan tentu saja itu butuh waktu yang cukup lama. Saya membayangkan ada mabuk laut dan mungkin juga ada resiko bajak laut di tengah. Dan itu tantangan-tantangan yang tidak mudah dijalani. Kehidupan di kapal juga tidak mudah. Apalagi dengan begitu lama. Terus selain perjalanan jauh, ada risiko juga sakit, ada risiko di jalan, ada bajak laut dan yang lain-lain. Setelah tiba, itu kan serba minim.
Walaupun Tours itu bukan kota besar ya, bukan kota besar seperti Paris, tetapi kan apa-apa ada di situ. Betul. Keluarga paling tidak yang ngedukung, alam juga sudah familiar gitu ya. Terus tiba-tiba ini harus ke hutan. Harus ke hutan dan dengan suasana yang baru, kondisi juga yang mungkin masih asing. Masih asing, ya betul. Nah itu juga penyesuaian diri dan adaptasi itu juga merupakan sebuah tantangan. Selain juga budaya yang sangat berbeda, bagaimana kan tujuannya adalah mewartakan iman. Bagaimana bisa mewartakan kalau komunikasi saja terhambat. Betul. Ya. Itu juga menjadi tantangan yang besar. Terus selain itu juga mungkin penduduk yang masih jarang-jarang, yang biasanya ketemu orang kesini ketemu orang sana. Nah ini juga sudah yang acuh tak acuh ya, yang acuh dengan tak acuh yang ya. lainnya. Apalagi Marie Guyard adalah orang kulit putih yang pasti orang lokal punya kecurigaan tertentu. Iya betul. Nah itu tantangan-tantangan yang kita bisa lihat ya dari kisahnya. Oke. Lalu apa sih nilai-nilai yang bisa diambil dari kehidupan seorang Marie Guyard hingga menjadi Maria dari inkarnasi sekarang yang kita kenal? Nilai-nilai dan nilai-nilai spiritualitas apa yang bisa kita ambil dari seorang Maria dari inkarnasi ini, Suster, kalau boleh tahu? Yang pertama adalah nilai keberanian. Oh iya. Saya melihat dari kenyamanan, itu nyaman di Biara Tours dengan dikelilingi tembok itu dan kelas nggak perlu mikir banyak lah ya, maksudnya untuk rasa aman, rasa nyaman itu nggak perlu memikirkan banyak. Tapi dia berani untuk pergi ke tempat yang dia sendiri tidak tahu, dan ketika dia sampai di sana semua serba terbatas. Betul. Gitu ya. Itu keberanian. Yeah. Terus yang kedua adalah keberanian ini bukan keberanian buta, tapi keberanian yang didasari juga iman. Iman. Ya, pasti Marie Guyard juga Marie inkarnasi tidak hanya nekat-nekatan begitu ya, tetapi juga ada iman di situ. Bahwa ada persiapan fisik dan mental juga ya. Ya pasti ada di sana juga. Terus juga nilainya juga selain ya tadi ya spiritual ya, saya mengatakan iman spiritual, tetapi juga bahwa Marie inkarnasi itu adalah nilai yang adaptif, orang yang terbuka, mampu menyesuaikan diri, dan kemudian orang yang adaptif itu bisa melihat kondisi yang ada. Betul. Dia tahu bahwa dia tidak bisa, bahwa dia tahu bahwa ada hambatan komunikasi. Dia nggak ngotot orang Indian harus belajar bahasa Prancis, tetapi dia sendiri yang saya merasa begitu humble ya, mau belajar bahasa mereka, mau belajar budaya mereka, sehingga menyesuaikan diri juga menyesuaikan diri dengan situasi yang ada, dan itu pintu masuk bagi Marie inkarnasi untuk mewartakan iman iman Katolik di tengah-tengah suku Indian. Cukup inspiratif banget ya kisahnya. Baik, Suster. Lalu apa sih kehidupan setelah dia pindah ke Quebec, Kanada? Kehidupan apa aja yang dia jalani di sana, Suster? Selain dia mengajar, dia mengajar terutama untuk perempuan. Dia menyadari bahwa perempuan itu mengambil peranan, terutama dalam keluarga. Yes, betul. Jadi kalau perempuan itu punya wawasan, punya pandangan yang lebih maju, anak-anak itu pasti punya pengaruh banyak gitu buat anak-anak gitu ya, pendidikan perempuan. Apalagi buat tumbuh kembang keluarga, tumbuh kembang anak, penting sekali. Ya, dan akhirnya kalau mau ngomongin besar itu untuk perubahan sosial ya. Iya. Tapi itu yang saya lihat. Terus kemudian ya selain dia mengajar, memang Ursuline kan bergerak di bidang pendidikan. Betul. Tapi ya jadi yang pertama-tama ya tentu saja urusannya adalah mengajar. Ya. Selain juga berkatekese, yang saya maksud berkatekese adalah mengajar iman Katolik kepada orang-orang di suku Indian. Suku Indian. Dan dia juga membuat, karena keterbatasan bahasa, dia membuat kamus bahasa Prancis dan bahasa suku Indian. Gitu. Dan dia juga berusaha untuk menerjemahkan secara sederhana kitab suci supaya orang suku Indian bisa paham siapa Yesus itu. Cukup besar ya pengorbanannya.
Keren sekali. Lalu untuk spiritualitas dan hubungan dia dengan Tuhan tuh gimana sih Suster? Apa yang bisa kita contoh hubungan dia dengan Tuhan? Itu bisa kita ambil. Mari inkarnasi, kan kita tahu bahwa pada zaman itu kan suster-suster itu kan tertutup ya, di biara gitu, tertutup. Tapi Mari inkarnasi mencoba untuk pengalaman doanya. Saya mengatakan pengalaman doanya itu diwujudkan dalam kehidupan harian. Itu yang sering dikatakan sebagai kontemplasi dan aksi. Kontemplasi itu adalah cara kita memandang Allah, dan kemudian cara Allah memandang kita. Dan cara pandang itulah yang dibagikan atau yang diwartakan atau yang diceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Allah yang berbelas kasih, Allah yang mengampuni, itu yang Allah yang menerima siapapun tanpa membeda-bedakan, itu yang diwartakan oleh Mari Inkarnasi. Jadi dia menerima sesuatu hal bahwa dia dicintai oleh Yesus, dan cinta itulah yang diwartakan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan kontemplasi dan aksi. Oke. Nah ya, lalu bagaimana sih Suster relevansinya keteladanan dari Maria Inkarnasi untuk kita di zaman sekarang ini, Suster, kalau boleh tahu? Ada beberapa hal, salah satunya misalnya iman. Ya, keteladanan bagaimana Mari Inkarnasi itu beriman, dan iman itu tidak menjadi miliknya, tetapi juga bisa punya kontribusi buat orang lain. Betul. Itu. Kalau untuk kita, itu kan zaman di era digital ya, begini banyak sekali tuh berita-berita yang juga mungkin hoax, mungkin juga bikin kita sebel gitu ya, bikin kita marah gitu ya. Mengandung unsur sara kayak gitu. Nah, bagaimana kita bagaimana ajaran-ajaran Kristiani ini membackup atau memfilter kita dari arus informasi yang mengganggu atau yang katakan memberikan dampak negatif. Memberikan dampak negatif untuk diri kita sendiri. Bagaimana nilai-nilai untuk iman? Banyak juga kan ajaran-ajaran Kristiani yang banyak dibelokkan tuh. Nah, banyak di media ya, di media sosial itu banyak sekali iman. Nah, bagaimana kita bisa menyaring informasi-informasi itu dan yang mana yang sesuai dengan ajaran iman kita. Betul. Berkaitan dengan yang unsur sara, bagaimana kita tetap berkepala dingin dan mengedepankan cinta kasih, mengedepankan dialog untuk orang-orang di sekitar kita. Betul. Gitu. Jadi tidak langsung terbawa emosi, bahkan ikut memaki-maki gitu ya. Iya. Zaman sekarang kan kalau misalnya orang bilang apa langsung percaya terus terhanyut akhirnya, Suster. Dan juga ajaran Kristiani berkali-kali juga kita diajarkan untuk discernment. Mari Inkarnasi memutuskan untuk menjadi biarawati walaupun dia punya anak, itu berarti dari discernment. Bagaimana suara Allah itu lebih kuat. Suara Allah lebih kuat ya guys, ingat ya guys, suara Allah lebih kuat dibandingkan suara diri kita sendiri. Oke, sebelum kita closing podcast kali ini, boleh dong Suster minta sedikit pesan moral untuk anak-anak muda di zaman sekarang, pesan moral singkat saja untuk anak-anak muda di zaman sekarang yang untuk meneladani sikap dari Maria Inkarnasi. Apalagi kan zaman sekarang banyak anak muda yang mungkin merasakan jauh dari Tuhan, tidak bisa mengikuti kata hati, gitu. Jadi gimana cara mereka bisa mengimani kehidupan Maria Inkarnasi ini? Pesannya dari Suster apa? Mari Inkarnasi ini buat saya juga, walaupun saya Suster Ursulin, tetap menjadi inspirasi ya. Bagaimana keberanian dia meninggalkan kenyamanan. Mungkin juga zaman sekarang kita malas ke gereja karena malas meninggalkan kasur, malas melepaskan handphone. Tapi bagaimana kita juga berani untuk ambil keputusan keluar dari rasa nyaman kita. Dan ketika ada keberanian, ada iman, ada cinta, percaya bahwa hidup kita itu punya arti, bisa berkontribusi buat banyak orang. Yes. Pesannya mengubah dunia. Yes, betul. Itu penting banget ya untuk anak muda zaman sekarang ya, apalagi di tahun-tahun kedepannya yang akan semakin berubah. Ya betul, Suster. Pesan yang cukup inspiratif banget ya, Sobat Katedral. Jangan lupa diingat dan dicatat.
Oke, terima kasih Suster untuk pesannya. Sama-sama. Semoga bisa diingat dan menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan demikian, saya Stefani dan narasumber saya, Suster Siti, pamit undur diri dari podcast Kisah Orang Kudus ini. Sekarang, nantikan untuk podcast-podcast selanjutnya di Katedral Faith Space. Bye teman-teman. bye-bye.